Kita di DPR Sumut ini rajin menyampaikan sosialisasi Ramperda ini karena salah satu bahan kita di sosialisasi dan banyak juga masukan yang kita terima. Yang ingin kami tanyakan terkait ini banyak pertanyaan di daerah kami, apakah di Perda kita ini ada pengutamaan terhadap disabilitas, terhadap akses contohnya KIP untuk anak-anak dari keluarga disabilitas ini, kemudian akses untuk pengutamaan mendapatkan contohnya BPJS kesehatan dari APBD provinsi maupun terhadap fasilitasi APBN terhadap mereka. Selama ini memang dan mungkin di mana-mana banyak kasus di mana kita tahu justru yang harusnya mendapatkan KIP dan BPJS itu justru diutamakan seperti mereka ini, karena sudah pasti yang difabel atau disabilitas ini pasti mereka berada di bawah rata-rata kehidupan normal manusia atau dari sisi penghasilan juga gitu. Tapi apa mungkin atau ada di dalam Perda kita pengutamaan ini terhadap mereka ini, jadi tidak hanya sekedar fasilitas-fasilitas umum seperti yang kita dapatkan ini gitu, yang selama ini terjadi. Contohnya kesejahteraan sosial mereka, apakah seperti BLT gitu, apakah ada keutamaan yang diberikan. Tadi satu yang saya sangat salut ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi soal pendataan. Tadi saya lihat ada website ya yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga mereka bisa dibantu atau bisa mendaftar secara mandiri begitu, bahwa mereka adalah penyandang disabilitas. Selama ini kan yang kita ketahui turun dulu tim, entah dari Kemensos atau dari Dinas Sosial. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan bagi kami di Sumatera Utara, terutama dari dinas terkait OPD dari Sumatera Utara, supaya bisa menyediakan fasilitas ini. Jadi sehingga nanti ketika data itu sudah diisi oleh yang bersangkutan, tinggal cek dan recheck aja di lapangan. Setelah data itu masuk, benar nggak yang bersangkutan penyandang disabilitas. Tadi saya lihat datanya kurang lebih 100.000 ya dari hasil pendataan yang ada. Jadi mungkin dengan cara ini pemerintah di daerah terbantu ya, mereka terbantu dalam hal mengetahui seberapa besar anggaran yang harus diberikan gitu. Yang berikutnya tadi disebutkan ada angka kurang lebih 100.000 disabilitas yang ada di Jawa Barat. Apakah dengan angka ini ada nggak pemikiran contohnya 100.000 berarti Dinas Sosial pemerintah setempat harus menyediakan fasilitas contohnya gedung seperti sudah disampaikan tadi. Dengan angka 100.000 lebih, ada nggak hitung-hitungannya dari pemerintah dari 1 sampai sekian. Contoh saja kami di Sumatera Utara ini memang kekurangan kami terhadap fasilitas ini, Pak. Kekurangan. Jadi mungkin dari Perda yang kita miliki sekarang ini termuat nggak itu? Contohnya 100.000 berapa fasilitas yang harus dari jenis-jenis disabilitas yang ada di kayak tunarungu, tadi seperti disebutkan panti jompo, panti asuhan, anak-anak terlantar. Jadi sehingga dalam hal penganggaran ada keperpihakan kepada mereka begitu. Kemudian yang terakhir terhadap kewirausahaan di Jawa Barat, adakah juga dikerjasamakan dengan seperti bank daerah atau bank BUMN ya, bank swasta, terkait kemudahan bagi penyandang disabilitas ini yang mau berusaha begitu. Seperti di dapil saya lihat
justru mereka-mereka yang disabilitas ini punya semangat untuk berusaha, berwirausaha. Namun kesulitan yang selama ini mereka tidak mendapatkan akses. Jadi mungkin dengan cara pemerintah memberikan kemudahan kepada mereka dengan cara mengkerjasamakan, ada semacam kalau kita katakan intervensi dari pemerintah daerah terhadap mereka-mereka yang sudah masuk dalam database sebagai disabilitas, sehingga akses terhadap kemudahan permodalan usaha ini bisa mereka dapatkan. Adakah itu dilakukan di Jawa Barat? Jadi mungkin itu tambahan dari saya, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Waka. Tapi yang paling penting di sini dalam pelaksanaannya adalah dinas sosial dan juga biro hukum. Pak Tanjung, tolong buat juga pertanyaan Bapak.